Politik, perkenalkan saya Ijal dari Prodi Ilmu Politik. Ada hewan yang berbisa, ada juga burung gelatik. Ini matkulnya Bu Nisa, wali dosen yang paling cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijal Jamali dari kelas 3C dengan NPM 2235071117. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah perbandingan politik dan akan membandingkan sistem pemerintahan di Indonesia dan Kanada. Sebelum mengetahui sedikit dari pengetahuan yang saya pelajari tentang perbandingan situasi perpolitikan di Kanada dan di Indonesia, di sini saya akan mengupas terlebih dahulu apa sih perbandingan politik itu. Perbandingan politik merupakan studi yang mempelajari sebagaimana layaknya nama politik yang mempelajari kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan yang nanti akan saya bahas dan berbagai lembaga lainnya, serta berbagai organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan, sepertinya suku, bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan berbagai perserikatan. Lalu mengapa sih kita harus mempelajari perbandingan politik? Pertama, untuk memahami negara kita sendiri. Yang kedua, memahami negara lain. Dan yang ketiga, menyusun generalisasi yang kuat. Ada beberapa faktor dari perbandingan. Itu satu, pengoreksi membandingkan dengan ada indikator. Yang kedua, ada presisi, akurat atau pasti. Yang ketiga, ada reliable. Dan yang keempat, ada kualitas. Nah, dari hal tersebut, ada 4 cara melakukan metode perbandingan politik. Yang pertama, metode eksperimen. Kedua, metode statistik. Dan ketiga, ada studi kasus berfokus pada suatu kasus. Dan yang keempat, ada metode sejarah. Di sini saya akan mengambil metode sejarah. Mengapa hal demikian? Karena sejarah panjang yang menjadikan perbedaan dalam politik atau khususnya pemerintahan antara Kanada dan Indonesia sangat jelas berbeda dan menarik untuk kita pelajari. Nah, dari hal itu menurut saya cukup sedikit mudah untuk mengambil sebuah studi perbandingan di dalamnya. Seringkali kita mengatakan politik atau mendiskusikan politik baik setiap hari maupun di media sosial, obrolan perihal politik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, dikarenakan secara umum politik berhubungan langsung bersama kepemimpinan suatu daerah atau negara. Lalu, bagaimana ya perbandingan sistem politik yang ada di Indonesia dan Kanada? Kita akan membahas dari Indonesia terlebih dahulu, di mana di dalamnya terdapat badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertama, ada eksekutif, sebagaimana layaknya sang eksekutor yang mengeksekusi atau menjadi badan yang melaksanakan akan semua tugas-tugas yang ada di Indonesia, dan yang mencakup lembaga legislatif adalah presiden, wakil presiden, dan para kabinetnya. Kedua, legislatif, dengan namanya yang penglegislasi atau tugas yang membuat, merancang, dan mengesahkan undang-undang yang akan berlaku yang mencakup lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang berwenang menyusun dan mengubah undang-undang dasar dan melantik atau memberhentikan presiden. Lalu ketiga, ada yudikatif yang dimaksud dengan lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung ini adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Sekarang akan membandingkan pemerintahnya yang ada di Kanada. Karena Indonesia menganut sistem presidensial, maka kepala negara dari Indonesia adalah presiden. Namun berbeda dalam hal negara yang menganut sistem monarki konstitusional seperti Kanada, di mana kepala negara Kanada memiliki gelar ratu. Dalam bidang eksekutif sendiri, di Kanada merupakan Perdana Menteri dan kabinetnya. Dalam bidang legislatif sendiri, di Kanada terdiri atas House of Commons dan Senat. Walaupun demikian, pengaruh dari House of Commons lebih besar dibandingkan Senat. Bidang yudikatifnya di Kanada memiliki tingkatan dan yuridiksi yang berbeda-beda, yaitu satu di tingkat provinsi, pengadilan provinsi dan teritorial, pengadilan unggul, dan pengadilan banding. Lalu yang kedua ada di tingkat federal, pengadilan federal, pengadilan banding federal, pengadilan khusus, dan Mahkamah Agung. Nah, dapat kita ketahui perbedaan yang cukup jelas ya. Terus dalam segi partai dan ideologi juga berbeda loh. Dalam partai di Indonesia memiliki banyak partai atau multipartai, dan di Kanada itu ada 3 partai utama, yaitu Demokrat Baru, Liberal Kanada, dan Konservatif Kanada. Dan terakhir ada perbandingan ideologi, yang mana Indonesia menganut yang tak lain adalah Pancasila, dan Kanada memiliki ideologi liberal namun sekarang telah mendorong
multikulturalisme sebagai ideologi mereka. Yang terakhir, ada kesimpulan. Baik, dalam sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem presidensial, dan bentuk pemerintahan dari negara Kanada sendiri adalah kerajaan dipimpin oleh Raja atau Ratu dengan bentuk negara monarki konstitusional. Sistem pemerintahan kerajaan Kanada adalah parlementer, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan raja sebagai kepala negara dan badan pemerintahan. Dan bentuk negara Kanada adalah sebuah negara federal serta merupakan negara persemakmuran Inggris. Sistem federal di Kanada cukup berbeda dengan sistem federal lainnya, di mana tidak terdapatnya negara-negara bagian melainkan provinsi-provinsi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan dari video ini. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.